Gua itu yang tidak pernah mengaminin hijrahnya dia. Dia ngomong apa, gua nggak bener tuh orang. Karena gua tahu lu kan gitu kan. Iya, gua tahu dia. Sampai dia Gua bilang, tes. ada udah lu belajarin di YouTube lu gitu. Gue sayang Medan. Gue sayang Medan tulus. Udah. Mau dia kayak gimana, gue sayang sama dia. Gak ada lagi. Gue nggak pernah nemuin orang kayak dia. Mau gue ketemu orang yang gimana segala macam ya, mungkin dia ada uang dan sebagainya. Dia mencoba, dia baik sama gue, tapi gue nggak akan nemuin orang kayak dia. Masya Allah. Pelukan dulu dong sebagai teman. Masya Allah. Sebelum kejadian Jody, berapa tahun nggak ketemu? Ketemu terus. Ketemu terus sebenarnya. Cuma dia ini Di proses perubahan ini lu aneh nggak sama dia waktu itu? ya aneh, kayak orang lihat sama kayak yang lain. Tapi kalau gue ini kalau lebih baik, kenapa nggak diambil? Karena perasaan gue ketika gue sholat, gue zikir yang dia suruh yang kadang-kadang gue nolak, akhirnya gue belajar sendiri. Ternyata itu nikmat. Ternyata itu membuat ada ketenangan gitu loh. Jadi yang itu. Tapi banyak yang protes sama gue. Win kok si Jody jadi begitu banget sih gini segala macam gitu loh. Berarti sama teman-teman gua juga berarti. Iya. Akhirnya dia bilang nanti suatu hari lu akan merasakan bahwa apa yang dikatakan Jody benar, dia bilang gitu. Iya, gue bilang lu marah-marah nggak apa-apa. Tapi nanti suatu saat nggak tahu kapan, apa yang dibilang Jody itu lu akan lakukan. Masalah waktu aja. Masalah waktu, yang minum tangan kanan, yang duduk, kalau yang dapat makan hidayah. bagaimana, yang nanti lu harus tepat waktu pas sebelum azan lu ke masjid. Ini belum azan aja, udah diajak ke masjid orang. Ayo kita ke masjid. Syuting aja, dia nggak peduli itu. Sampai dia keluar dari syuting. Karena apa? Mau take ini. Jody lagi sholat maghrib atau asar, dia zikirnya berdoa sujudnya lama banget. Yang nunggu, aduh ini giran Jody lama banget. Sampai begitu ada yang ngomong, kita syuting gara-gara nungguin lu doang nih baru mau take gitu. Gue langsung datang ke sutradaranya, tolong buang peran gue keluar. Masya Allah. Memang di momen itu di girohnya lagi tinggi. Transisi itu tuh pasti banyak penyesuaian ya tentunya juga ya. Waktu itu tapi paham juga ada keadaan jadi saat itu. Jadi gini, gue sebagai teman dia, gue itu bersyukur ketika ada teman yang hijrah. Karena kalau teman rusak, gue jadi rusak. Tapi kalau teman yang jalan sama Jody, ibaratnya kalau gue jalan sama Jody, udah siap-siap turun masjid. Jadi gue setiap udah jam 11, Win, coba cek masjid mana dekat sini. Ya Allah, Jody di jalan ya, cari aja di sana di mana masjidnya. Sampai buka kaca. Sampai buka kaca. Kalau gua alasan gua, maps gua nggak nyala nih, susah nih. Handphone gua Huawei karena nggak nyambung. Buka kaca denger azan, sana belokin. Tapi di situ gua lihat, wah ini nikmatnya ini. Katanya lu sempet bilang Jody munafik dulu. Iya karena dia ini benar nggak sih anak nih. Iya kan, ke masjid kemana? Tapi satu hal, dia lupakan dunia. Ya, kata lu sempat ngasih tes. Gua itu yang tidak pernah mengaminin hijrahnya dia. Dia ngomong apa, gua nggak bener tuh orang. Karena gua tahu lu kan gitu kan. Iya, gua tahu dia. Sampai dia gua bilang, tes. ada udah lu belajarin di YouTube lu gitu. Jadi gua setiap apa yang dia bilang nggak percaya, karena lu belajar di YouTube. Gua tes terus sampai berapa tahun, tapi di antara tesnya dia itu gua belajar juga dengan lain ustadz. Ternyata ketika dia benar istiqomah, baru gue bilang, George selama ini minta maaf gue. Sebenarnya kemarin-kemarin itu gue ngetes lu doang. Bener nggak lu hijrahnya? Apa hijrah karena sulit doang atau karena apa? Iya benar ya. Kalau yang begitu biasanya kan nggak bertahan 3 bulan 6 bulan capek juga kan gitu. Iya. Ini masih ngelakuin nih gitu sekarang kan. Iya. Udah berapa tahun berarti ya? Ada 4 tahun ada ya? 6 tahun ya gitu, Masya Allah. Tapi ini hal yang gue bilang tes itu ya, lumrah tapi Win ya. Maksudnya gini, di awal waktu mulai belajar gue juga ngegas juga.
Gak seneng ya pokoknya ngeliat kayaknya orang kalau ngeliat yang sesuatu yang nggak ya emang kenapa emang nggak sesuai pemahaman begitu ya. setiap itu kayak awal tuh kayaknya ngegas aja, kepengen ngegas aja gitu di awal. Jadi gua rasa bahwa ada juga teman yang jauhin gua rasa ya dulu gua emang ya namanya juga baru belajar ya, minta maaf pasti ada salahnya kan gitu kan ya di awal. Ngegas lah karena ilmunya masih bat putih lah gitu segala macam. Tapi Ri ya, kalau gue lihat memang segala suatu hijrah itu kayak kita kan pindah itu banyak halangan. Iya. Kadang perjalanannya jauh, jalannya masuk kampung, ada yang masuk tol gampang karena kampungnya udah maju. Nah mungkin ini masing-masing perjalanan beda. Beda-beda. Kalau Jody ini mungkin ketika perjalanan hijrahnya itu perjalanannya banyak nih. Nah kalau gue enak karena dia yang sudah buka jalan ke gue. Lu tinggal ngikutin aja jalan udah rapi Ngikutin aja iya. Gue buka jalur. Buka jalur. Makanya pelan-pelan gue. Cuman ada perbedaan di sini. Kalau Jody itu cukuplah Jody ini yang orangnya yang keras gitu loh. Jangan gue ikutan. Iya, benar-benar. Tapi gini, ini justru karena persaudaraan kalian berdua nih, lu masih tetap bisa berdua. Kalau bukan temen, ditinggal dia. Iya. Karena kan nggak paham kan, sebenarnya. Iya. Kenapa nih? Udah apa-apa belum udah suzon duluan. Padahal maksudnya baik kan. Padahal justru gue belain walaupun gue sebel. Tapi sama orang gue belain dia. Gue bilang nanti apa yang diomongin Jody pasti lu ikutin. Kalau lu benar. Alhamdulillah sekarang Ri ya, Jodinya ini sudah mau keluar. Gue nunggu. Gue sampai manggil dia ke rumah gue, kayak dia bilang tadi itu, gue dengerin. Memang dia masih bertahan dengan caranya, dengan maunya. Tapi mungkin kalau gue yang ngomong nggak cukup. Ya ketika istri nambah, ya udah. Kalau dulu diajak-ajak podcast, nggak pernah mau. Ngapain gue cerita? Ngapain gue ngobrol katanya? Iya. Tapi ini baru kejadian nih, Ri, ya. Baru kejadian. Dia ada satu stasiun TV yang dia kasih skrip sama gue. Dia bilang, Mas Jody bisa gak cerita nanti istrinya sama anaknya gini-gini. Gue bilang, oh kalau masalah keluarga cancel aja nih Mbak, nggak usah saya gitu. Nah, istri sama aku dia harus cerita sesuai itu. Iya, harus dia minta gue menceritakan keluarga gue. Gue bilang gue nggak mau. Gue bilang cancel aja. Kenapa? Karena gue ada baca satu artikel ya. Masya Allah untuk seorang imam besar di Mekah aja ketika dia mau ditanya profilnya dia bilang kalau mau contoh ya harus contoh Rasulullah, jangan saya ini siapa. Itu gue ambil, gue pegang gitu loh. Jadi kalau misalnya gue masih mau menceritakan kebaikan gue terhadap istri gue atau anak gue segala macam, anak gue jadi begini itu kan versi gue. Versi teman-teman dia gimana ya kan? Iya, Gue tahu anak lu kayak gimana segala macam. Jadi gue pikir itu bukan, sampai gue bilang ini bukan nggak layak lah untuk dikonsumsi publik kok. Jadi sampai di Instagram tuh gitu ya, kebanyakan komentarnya ya mereka ya Afan ya, kita bukan mau gimana mereka bilang sekian lama gitu loh dari zaman kita masih sampai udah berjenggotan begini kita masih berdua ya alhamdulillah gitu loh, Allah masih mempersatukan hati kita untuk melakukan sesuatu karena kan yang penting kita berkarya gitu. Tapi karyanya yang sekarang mungkin berbeda, lebih soft, segala macam. Kita kan harus jaga perasaan anak-anak, harus jaga. Kalau dulu kan kita cuek, nggak peduli anak gua orang. Nah, astagfirullahaladzim. Gua nge-MC di JCC, ya kan. Gua lupa kalau ada anak gua. Terus? Iya ngomong kasar, wah segala macam. Begitu, ada anak gua. sampai segitunya gitu. Artinya kita dia dulu nge-MC juga jorok mulutnya. Kalau gua kurang ajar, dia jorok. Gua taunya dia emang belak-belakan orangnya. Iya. Ceplos gitu kan. Apapun, kalau nggak kuat mental mah bisa kena gitu ya sama dia ya gitu. Tapi bisa kena sama lu yang baper gini, bisa kerjasama gitu ya. Makanya nih. Ya Allah. Sekali lagi ya ini izin Allah semua. Karena gue ngomong itu bukan karena hati lu ya. Iya, karena gue apa adanya berusaha untuk ya biar sama-sama. Banyak orang bilang Edwin itu orangnya kalau ngomong suka deh, kurang ajar sikapnya, padahal enggak. Hati gue beda nih. Gue gak pernah sirik, gak pernah iri sama orang. Gue ya maksudnya berusaha baik. Cuman entah kenapa mungkin gara-gara dulu kuliahnya gak bener, pergaulannya gak bener, jadi watak karakternya dibentuk di jalan atau segala macem. Walaupun yang lu keluarin spontan tuh kan sebenarnya
enggak berarti dalam hati lu begitu. Kayak misalnya kayak nyala orang di panggung gitu, iya, enggak berarti sebenarnya lu benci sama orang itu enggak sebenarnya kan. Lu minta maaf enggak sama siapa yang pernah lu MC-in, siapa tahu sekarang masih sakit hati sama lu. Nah, banyak Udah pernah. Udah, bukan kan MC-nya. Gua aja krunya aja yang nge-kruin gua nangis. Gua tuh kalau udah nggak suka tuh gue lagi MC, mic gue mati, gue banting tuh mic. Dia juga gitu. Kalau gua kok donder. Sekarang kan pada ini juga pelajaran ya buat LO MC. Sekarang kan mereka lihat MC semua sebenarnya bukan MC itu. Yang kerja itu scriptwriter-nya, mereka tinggal baca doang. Ya kadang-kadang terus LO ini soal ini nanti jangan lupa ini mas ya, jangan lupa ini mas ya, jangan lupa. Ingatin terus. Sampai gue bilang gini sini, ini gue dipanggil karena gue MC, karena gue ngerti. Kalau lu yang lebih ngerti, lu aja nge-MC. Gue di sini samping. Nggak apa-apa, honor gue nih, pelunasan lu ambil. Ini mic-nya, ini skripnya, sana. Ada nggak ngeliat lu, gue bilang. Gue gituin. Ada kalau yang lain lagi high-tech banget acaranya, itu sampai dia nangis, gue gue tinggalin panggung, skrip apa tuh. Udahlah, kita ini udah MC lama. Mungkin anak muda itu ngelihatnya kayak MC sekarang yang tiba-tiba temen, lu jadi MC ya, gue backup. Sebelum ada IO pun di Indonesia ini, gue jadi IO-nya udah. Maksudnya begitu loh, waktu zaman Prambors Off Air gitu loh. Jadi skrip pun, bahkan game-game yang dipakai sama anak-anak sekarang, saksinya yang buat game siapa Jo? Kita berdua. Kita yang buat gamenya, sekarang dipakai tuh sama orang. Dulu kan kerjaan gue di Prambors tuh games master. Kerjaan gue memang buatin game untuk orang, untuk Jimmy Gideon, untuk siapa. Jadi gue create game. Buat Jadi, game panggung ya? Iya, buat game panggung. Karena kan dulu kan awalnya gue di backstage di dalam panggung jadi kreatif. Tapi gue pikir-pikir kok kreatif uangnya kecil, kok yang MC uangnya gede ya. Gue aja yang MC. Iya, gue aja yang MC. Gue rubah skripnya. Susah semuanya mereka. Dia bingung gamenya apa. Bos gue nanya, kok itu MC game lu jelek banget? Bukan gue yang game jelek, mereka aja bego. Ya siapa yang bisa mainin kayak gini? Gue lah. Coba lu mainin. Gue mainin rame. Oh, karena mereka nggak paham maksud dari gamenya. Bukan males. Jadi game gue dulu sebenarnya selalu membuat game yang bisa melibatkan seluruh penonton. Emang ribet, interaktif. Banyak propertinya, banyak apa, tapi seru. Kalau yang lain kan malas. Siapa yang kosaki bolong? Siapa bawa uang cepet lecek? Jadi begitu dulu kerjaan gue. Yang sekarang akhirnya game itu dibikin buat outbound acara-acaranya. Kebetulan dulu gue belajar sama orang yang games master dari luar negeri pas zaman sekolah. Namanya Rocky. Jadi gue belajar orang Perancis khusus untuk game sendiri. Jadi orang MC lain nggak tahu kan gue belajar supaya nggak dicontek. Jadi gue doang belajar sama dia. Iya, kalau nggak ada added value dari dulu sampai sekarang ya pasti ya nggak punya kelebihan kenapa sebabnya di hire kan gitu kan. Ini kan kita cuma packagingnya aja karena udah berjalan lama ya, ibaratnya kayak gue lihat lu, kalau gue karena gue lihat lu berdua dari lu, gue ngeliatnya kayak dulu ya kan, karena gue tumbuhnya bareng gitu kan. Kalau anak sekarang kan mungkin belum kenal kita gitu kan. Nah gue ngasih lihat lu dulu pakai celana 3/4 gitu, sepatu panjang gitu, sepatu tinggi. Masih ingat gue di momen itu. Walaupun dunia berubah, kemudian mungkin tren MC gayanya berubah, sekarang tipenya bagaimana, games bagaimana segala macam. Itu adalah sebuah gimana ya, bisa dibilang mindsetnya tetap sama sebenarnya. Bagaimana inovasi. Gue menerima kok. Gue sudah bilang Jody Jod ini trennya, emang zamannya. Kita ingat sebelumnya dulu, sebelum kita MC, nggak ada MC kayak lu, gitu kan? Gitu. Emang nggak ada perubahan. Nah sekarang begini ya, kita terima. Ya, jadi kita bikin yang lain. Nggak mungkin kita harus ikut MC kayak mereka yang harus seperti itu. Be yourself aja lah Jod. Kita jadi diri sendiri aja gitu loh. Jangan paksakan gue seperti orang sekarang gitu loh. Kita tetap di jalur kita kayak. Ya, jadi Mas ini gini. Dia bilang, udahlah. Pertama baik-baik, ngulang lagi. Nah, kena lah dia. Ini kayak gini, apa kan ya? Kita kan insya Allah kita lagi bikin podcast ya. Podcastnya kita ngomongin apa? Ngomongin memang tentang tahun 90-an karena pangsa kita itu. Kita nggak ngambil. Gua habis ya. Lo kan nggak ngopi hitam. Gue minum Erakin. Jadi menurut jadi gitu ada yang nanya, gue bilang, gue nggak nge-grab anak milenial. Justru gue nge-grab bapaknya anak-anak milenial.
Untuk kembali lagi. Kembali Pak. lagi bagaimana ketika zaman pager, ingat gak? Mbak 2 kali ya Mbak, gitu ya kan? Ya Iya kan? ampun, Kamu Benar. kan nomor Ingat kan? 5102 Iya. nomor lu tuh ya, Nomor nomor 02 gua, iya, saya masih ingat iya, gua pada iya. pagernya. 1-0 apa? 6102. Iya, ampun. masih ingat gua nomor pagernya. Lu bayangin Apa, aja. lu apa namanya? Apa operatornya apa? Nusa Page. Nusa. Mbak tolong ya bilangin waktu gua zaman ngelabak cewek, kamu kemana aja sih? Nggak jawab. Baik Pak, baik Mas, untuk nomor di 5178, kenapa sih kamu nggak jawab pagerku? Mbak 10 kali ya Mbak? Iya 10 kali. Tuh, udah pulang kan? Pas pulang ke rumah, Masih kok nggak belum juga. balas. Kan untuk nelpon harus ke tempat umum dulu. Heh. Jalan lagi ke tempat umum, masukin koin dulu. Mbak, ke nomor ini, kenapa sih kamu nggak balas-balas? Saya ulang ya Pak, kenapa sih kamu nggak balas-balas? 10 kali lagi ya Mbak? Iya. Lu bayangin tuh operator sabar banget. Dia nerima keluhan orang. Belum lagi rayuan. Yang panjang tulisannya. Ini 2 kali kirim ya Mas. Maksudnya dia ada karakternya Iya, tuh. iya. Gak biasa sekali. Maksimum. Maksimumnya 2 kali. Itu di momen Jijai nggak itu kayak gitu? ada di momen belum ada SMS itu kan? Belum. Ini hanya komunikasi nggak bisa Pokoknya handphone. kalau udah begini, Wah, tik, tik, langsung tik. ya kan? Gua ingat dulu Tempatin. Asia apa dulu Asia Iya. Asiatel. Asiatel. Ya Allah. Nah, gua ngeliat Edwin juga berubah, John. Masya Allah. Malah kalau gue bilang Edwin berubahnya juga termasuk drastis dari yang kita kenal dulu menurut gua ya gitu dengan ngobrol sekarang. Kan kayaknya lu sekarang lebih banyak bersyukur dan juga ibaratnya ya menikmati keadaan gitu kan. Insya Allah. Nah, padahal gua tahu dia dulu pas kawin. Pas kawin tuh kan heboh Hasilnya kan banget. gue. Iya. Teman-teman yang hidup di zaman waktu si Edwin nikah ini heboh banget dulu. Pakai Lu bukan sih yang heboh banget? Iya. Jadi pakai bis tingkat. Hah? Pakai Gua kaleng-kaleng, dulu kaleng-kaleng. mobil pengantinnya gua pakai bis tingkat yang udah nggak keluar lagi di Jakarta. Dia sengaja kita datangin mekanik untuk nyalain tuh mobil, nyuci mobil, kita hias. Hanya untuk biar jadi mobil pengantin. Kalau nggak salah tuh diliput kan ya? Iya. Gua live 1 jam. Live pernikahan pertama di Indonesia. Iya. Ya Dan Allah. itu gua bayar, bukannya gratis. Dia Itu blocking. lu di pernikahan itu habis berapa? Di masa Pokoknya itu. kerja 9 tahun habis sehari lah. Demi pernikahan sehari ya. Waktu itu sampai eman tuh. Di zaman itu. Gua nggak tahu persisnya. Mungkin Udah lupa kalau kali ya? tambah bundling yang dibantu orang, mungkin bisa nilai segitu. Karena TV hanya ngasih jam, tapi karena gua dulu host di sana dan lama, gua dikasih produksi dengan 2 mobil Obi van, 3 Jimmy Jeep, segala macam, kru, langsung switcher di sana. Tapi dulu itu ya karena banyak kayak misalnya makanan, gua kan sengaja makanannya itu beli jajanan pasar. Tapi yang jelas nih gue ceritain dulu nih, ini rahasianya orang-orang yang ada yang tahu. Dia udah putus asa. Sebenarnya gua udah nggak jadi. Konsepnya segala macam itu semua nolak. Sehingga tanggal terakhir kita harus ketemu satu produk dan kita harus ketemu big boss-nya. Ya dia mau ngajuin konsep itu, ya kan? Justru dia yang deal. Padahal waktu dia ngajuin konsep dia udah cerita segala macam, enggak. Dicuekin. Jadi gua itu Dia punya cerita. konsep kawinan yang menurut gua spektakuler. Semua itu ini kawinan apa, nolak semua. Akhirnya kita ketemulah sama Kino, PT Kino Care Indonesia. Kita tuh udah ada dulu ya. Udah awal-awalnya dia tuh yang bantu, yang bayar untuk, karena gue pengennya ambil live-nya, dia yang bayar live-nya. Seolah-olah kan punya sponsor, itu gue tempel sengaja biarin semua produknya, ya kan, biar tahu bahwa gue kawin tuh ada sponsornya. Karena dan terima kasih kepada bapak itu yang sudah membantu gue, yang percaya sama ide gila gue. Sampai siapa yang bilang, Edwin ini sebenarnya dia nggak gila. Yang gila ini yang mensponsori acara ini. Dia udah hopeless, nggak ada. Dan ketika presentasi, gue ngomong bosnya malah ngomongnya ngaco-ngaco. Duduk ketawa-ketawa. Akhirnya deal. Cuma dia yang ngedilin. Yang lainnya nyerah. Tapi itu emang Tapi benar-benar. Allah lah yang bermain. Di situ kerjanya Tamara Geraldine juga bantu banget di situ. Justru memperkuat hubungan lu sama bini lu nih, perjuangannya kayak begini nih, berarti harus dipertahanin kan gitu. Insyaallah. Berapa tahun berarti sama bini lu sekarang? 22 tahun. 20. Lama juga udah. Oh. Kan tahun 2000. Tahun 2000 ya? Iya. Widih, iya ya bener deh. Anak 4.
ya berapapun duit yang lu keluarin lebih berharga pernikahan ini. Jadi ibaratnya yang lu keluarin itu worth it banget. Waktu aku protes. Kenapa emang? Coba di gedung kayak gini, pasti angpaunya banyak katanya. Dia bikin tong-tong biar orang naruh duit. Bukan tongnya ditungguin nggak ada duitnya. Nggak ada hasilnya. Ya udah, kadang lu bagian dari proses hidup ya. Masya Allah. Nah sekarang nih, kalian berdua apa nih rencana ke depan? Kan gue denger lagi bikin channel juga berdua. Ya, channel namanya Obsesi Edwin Jody. Jadi biar aja kita bikin sebuah obsesi kita berdua buat podcast. Podcast sebenarnya media yang cocok untuk Jody juga, yang nggak harus pergi kemana-mana. Duduk di sini ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Siapa tahu ada endorsan masuk, dapat duit. Wah, tapi dari namanya ketahuan banget kalian ya, kata obsesi itu kayaknya angkatan udah angkatan kita dulu banget ya. Iya. Lagunya tuh. Dulu itu. Tapi sebenarnya ini hanya media kita untuk bisa bertemu sama teman-teman lama. Menyapa lagi. Cuman kita akan ngebahas sesuatu semuanya gak jauh dari 90s. Juga kita mau menyapa teman-teman yang sudah pengen pindah lebih baik lagi, mungkin dengan konten kita ini gak terlalu aneh-aneh lah isinya. Ada sedikit juga manfaat ya, cerita-cerita kita yang mungkin bisa membangkitkan giroh untuk jadi lebih baik. Waduh. Tujuannya gitu sih. Dan juga mengundang ya seperti Ari Untung kalau bisa datang. Mungkin ada kisah-kisah inspiratif. Tapi bonding kalian luar biasa. Mudah-mudahan bukan cuma temenan di dunia nih, Insya Allah. juga temenan di jannah. Amin. Iya, makanya gue bilang sama dia, Jod, lu kalau misalnya lu jangan mau surga sendiri doang, lu ibadah sendiri. Gua umroh, gua berdua dia ngilang, dia puasa sendiri. Lu jangan cari surga sendiri dong, ajak-ajak gue. Ya ampun. Apa tips awet dalam bersahabat? Tipsnya adalah bagaimana supaya awet, karena kita mengerti kekurangan masing-masing. Jadi jangan ngomong kelebihan. Kalau kelebihan udah lebih banget mukanya dia, lebih semuanya. Sektor muka di sini udah gini kemana ya? Lebarin. Jadi mengerti kekurangan masing-masing. Ya gitu. Sehingga itu yang mempersatukan dan lebih mengeratkan. Jadi jangan ngomong kelebihan mulu dah, udah capek. Kekurangan aja, kita ngomongin kekurangan walaupun sampai ribut, walaupun sampai beda pendapat, walaupun sampai beda persepsi dan sebagainya. Pokoknya ngomongin kekurangan. Jadi kita lebih menghargai ya. Menghargai ya, dengan menyadari hal itu gitu, kekurangan itu. Keren juga tuh ya. Jadi dengan kita sadarkan kekurangan kita, jadi paham menghargai temen itu, kita kurang gini aja masih mau temenan gitu ya. Itu dia maksudnya. Masya Allah. Kalau lu gimana, Min? Ya, pertama hidup itu butuh teman, ya. Jadi berteman itu kita pakai hati. Jadi tidak ada mengharapkan sesuatu apapun, tulus, ikhlas, kita terima apa adanya. Kalau emang teman itu cocok di hati kita dan pas, insya Allah karena nggak ada pikiran tadi, kita akan lanjut. Sebagai penutup, kalau misalnya nih, suatu saat misalnya lu harus berpisah, entah siapa yang duluan, lu akan kehilangan apa dari Jody? Gue gak bisa ngomong. Ini hal yang nggak bisa gue omongin sebenarnya. Jadi gimana ya? Itu yang nggak pernah kita omongin, nggak pernah kita pikirin gitu loh. Jadi kita jalan aja, kita ikutin aja apa yang Allah tetapkan sama kita. Itu aja. Insya Allah. Tapi momen itu pasti akan datang kan? Kabar itu pasti akan datang. Iya pasti. Kabar itu entah kalau kita yang kebetulan yang dapat momen itu ya kita nggak bisa tahu. Tapi kalau lu tiba-tiba dengar kabar itu, kita sama-sama banyak dosa berdua. Astagfirullah. Masya Allah. Kalau lu Jod? Kalau boleh jujur ya, dia tuh sahabat sejati gue. Dan sahabat sejati itu kan dia yang datang di saat yang lainnya pergi. Dia bertahan sama gue, nungguin gue 6 tahun kurang lebih untuk bisa kayak sekarang balik lagi segala macam.
Dan gue nggak pernah nemuin orang kayak gitu. Ya kalau sampai itu terjadi ya memang walaupun itu ya sudah biiznillah, Allah sudah panggil. Astagfirullah. Semoga Allah ampuni kami aja. Kalau misalnya ini udah 30-an tahun bareng-bareng. Win, lu kan saya udah kenal Jody banget ya 30 tahun. Ada nggak kalimat yang belum sempat lu utarain ke Jody? Mumpung di sini, yang lu nggak pernah utarain, entah mau minta maaf atau apa, ada? Gue peduli sama dia. Everyday gue cerita soal dia. Gue pengen dia itu bahwa kita bisa jalan bersama, pasti bisa. Jangan berprasangka buruk sama gue atas apa sikap gue, karena kadang-kadang gue orangnya terlalu spontan. Gue tuh nggak ada rem kalau ngomong, sifat Sumatera gue. Tapi ya gak ada niat gue untuk menjatuhkan atau apa. Karena bagi kita ini, apa sih yang dicari? Mungkin kita cari duit selama ini hanya untuk membahagiakan keluarga. Kita hanya yang kita perlukan cuman uang jalan dari rumah, kita berhenti buat makan dan ngopi, udah cukup. Kita nggak perlu apa-apa kok. Nggak harus handphone terbaru dari pabrik yang dibuka masih berasap kita beli, nggak perlu. Iya kan? Terus kita juga nggak perlu bangga dengan mobil yang bagus, asal bisa gelinding cukup. Tapi Jod, kita coba kerja berdua hanya untuk kebaikan. Minimal keluarga lu, keluarga gue safe. Selama ini kita jatuh berdua. Gue nggak ngapa-ngapain lu pergi dari gue diem juga Jod. Gue nggak berusaha cari partner. Sampai dia nggak berusaha cari orang lain untuk. Gue bisa Jod. Gue bisa masuk ke orang lain gampang, tapi nggak gue lakuin. Gue nungguin lu biar lu jangan sama gue lagi. Kalau gue kerja sama orang lain, lu bisa kejantung lagi Jod. Gue nggak mau itu gitu. Gue nggak mau lu itu sakit hati karena gue cari teman lain gitu loh. Jadi emang gue adalah bukan orang yang kayak romantis yang ngomong. Gue gak pernah ngomong apa-apa sama dia. Cuman gue jalanin, gue kumpulin tim, gue korbanin ruang tamu gue untuk kita buat sama-sama. Lu silakan nginap di rumah gue. Kadang-kadang rumah itu bukan rumah gue sama dia. Dia ngatur, Win ini gue terima. Gue selesaikan, Win teras lu berantakan banget. Dia cuma ngomong gitu. Tapi pas dia pulang, gue sadar, gue beresin, gue bersihin teras gue apel. Supaya gak kau bilang juga udah gue apel, biar dia sendiri. Oh udah bersih. Sampai begitu Ri. Cuman gue bukan orang yang menunjukkan bahwa gue kerja buat lu, enggak. Cuman gue menghormati lu teman gue, ya gue lakuin semampu gue bisa selama gue bisa mengerjakannya. Tapi nggak bisa rumah gue ganti, gue cat semua perlu biaya Jod. Masya Allah. Tapi saling perhatian ya, Masya Allah ya. Saling perhatian. Nah kalau lu Jod, kalimat apa yang mau utarain kayak dulu yang belum pernah lu ungkapin? Gue sayang Medan. Gue sayang Medan tulus. Udah. Mau dia kayak gimana, gue sayang sama dia. Gak ada lagi. Gue gak pernah nemuin orang kayak dia. Mau gue ketemu orang yang gimana segala macam ya, mungkin dia ada uang dan sebagainya. Dia baik sama gue, tapi gue gak akan nemuin orang kayak dia. Masya Allah. Pelukan dulu dong sebagai teman. Masya Allah. Aduh, ini momen ya. Kita jadi mikir ya. Kita punya temen siapa yang sedekat ini ya, yang intensitasnya kayak gini gitu ya. Gitu ya, dan saling mengingatkan. Karena kebanyakan orang berteman itu ada kepentingan. Iya. Ada keperluan. Ada sesuatu yang keuntungan. Keuntungan kayak nama lu kan gitu. Iya. Gitu. Ya udahlah gitu loh. Dan ini podcast ini mungkin podcast spesial ya.
Karena untung dan bejo kan. Saling Untung menguntungkan. bejo. Iya. Saling Versi menguntungkan. bahasa Jawa. Iya, benar-benar. Sama gue juga nangis nih. Lu pertama kali lihat dan nangis loh. Pertama kali Tapi gue nangis sampai ketawa. Itu gue orangnya. Malah nangis, tapi gue berusaha buat gue kayak seolah-olah gue tetap ketawa gitu. Karena hati gue bener-bener. Ini baru tahu. Oke teman-teman semua, itu tadi ungkapan luar biasa dari hati pasangan temen yang solid seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman juga punya sahabat yang sehidup semati susah bareng bersama-sama, kemudian mengajak kebaikan juga. Nih mudah-mudahan kita doakan mereka semua bukan hanya dunia tapi di akhirat juga barengan. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.